pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Ibu Bapak Saudara-saudara dalam keadaan sehat. Di hari ini, hari Jumat 17 Juli 2020. Seperti biasa kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Bacaan hari ini dari Gereja Toraja, dari Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Engkaulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Sebelum segala ciptaan ada, Engkau telah ada, ya Tuhan, ya Allah kami. Maka kami patut sebagai ciptaan merendahkan diri di hadapan-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Juga di pagi hari ini, kami mensyukuri hari baru karunia Tuhan, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan terutama dan terpenting pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus yang memberi jaminan kehidupan kekal bagi orang percaya. Pagi ini kami akan baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Kami akui kami manusia terbatas, penuh dengan kelemahan. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, memimpin, mengajar, menegur, mengoreksi, agar firman Tuhan membarui diri kami terus-menerus. Kami menjadi semakin lebih baik, semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Amin. Ibu bapak saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, yang terdahulu dan yang terkemudian, atau yang awal dan yang akhir. Siapa yang bisa menjadi yang awal dan yang akhir?
Siapa yang bisa menjadi yang terdahulu dan yang terkemudian selain Pencipta? Sebelum ciptaan ada, Pencipta telah ada. Atau sering saya contohkan, contoh sederhana, sebelum kue yang kita makan, sebelum kue itu ada, misalnya donat, sebelum kue donat ada, pembuat atau pencipta kuenya sudah ada. Sesudah kue donat itu tidak ada atau habis, penciptanya tetap ada. Ini contoh untuk kita mudah memahami bahwa sebelum seluruh alam semesta ada bumi, matahari, planet, dan planet-planet yang sampai saat ini belum ditemukan oleh para ahli, orang pintar di seluruh dunia. Tuhan telah ada. Maka di ayat 6 dia tegaskan, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Karena dialah penciptanya. Firman ini disampaikan kepada orang-orang Israel di pembuangan di Babel. Pada saat itu lumrah atau wajar sebuah pandangan bahwa bangsa yang dikalahkan berarti Allahnya, Tuhannya ikut dikalahkan. Saya ulang, pandangan yang biasa, yang umum terjadi pada saat itu, sebuah bangsa dikalahkan oleh bangsa lain itu berarti Allahnya atau Tuhannya juga dikalahkan. Maka ketika orang Israel dikalahkan oleh Babel dan mereka diangkut sebagai tawanan ke Babel, dibuang ke Babel dari negerinya sendiri, negerinya dihancurkan, termasuk rumah Tuhan atau bait Allah di Yerusalem dibakar, dihancurkan. Maka orang-orang Israel mulai beranggapan Tuhan mereka kalah. Tuhan yang telah menuntun nenek moyangnya dari Mesir, perbudakan Mesir, telah membuat begitu banyak mujizat di padang gurun selama perjalanan 40 tahun. Telah memimpin dan memberkati nenek moyangnya, toh kenapa sekarang dikalahkan oleh Babel? Dalam pemikiran seperti itu, dalam kondisi seperti itu, Tuhan berbicara kepada mereka, Akulah yang terdahulu, Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Di sini Tuhan menegaskan kepada umatnya sendiri. Saya sudah lebih dulu ada dan saya akan ada terus menerus. Tidak ada yang lain selain aku. Karena juga pada saat itu ilah-ilah atau berhala buatan manusia banyak lumrah dijumpai. Dan ketika ilah atau berhala itu dibuat, itu berarti manusia sebagai pembuat berhala itu lebih dulu ada. Sesudah berhala yang mereka buat, mereka menyembahnya atau memberinya makan atau sesajian. Dan ini sebuah kebodohan. Maka Tuhan menegaskan, Akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Di kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus berkata, Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya.
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus pun mengatakan dialah yang awal dan yang akhir, dan ketika dia datang sebagai manusia dia mengalami kematian, tapi kini dia hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya dialah penentu siapa yang akan masuk di kerajaan maut. Di sini penegasannya. Maka kembali ke bacaan kita Yesaya 44. Kepada umat Israel di pembuangan, Tuhan mengatakan, jangan gentar, jangan takut, karena peristiwa yang mereka alami, pembuangan di Babel yang mereka alami kini, bukankah sudah disampaikan sebelumnya? Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-hambanya, nabi-nabi. Di ayat 8, jangan gentar dan jangan takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Sebelum peristiwa pembuangan, sebelum mereka diserang oleh Babel dan dikalahkan, Tuhan sudah sampaikan melalui nabi antara lain Yeremia, Yesaya, Amos, dan lain-lain. Tuhan sudah peringatkan mereka. Tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak bertobat, mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka dengan kekalahan dari Babel, menghukum mereka dengan pembuangan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan sungguh mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya. Bahkan Dia tidak ingin kita binasa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan ingin kita hidup kekal bersama dengan Dia. Dan ini peringatan yang terus-menerus bagi kita, supaya kita tidak binasa. Sudah banyak contoh, dan contoh pembuangan ini menjadi kisah nyata, supaya kita berbalik kepada Tuhan, bertobat dan datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, agar kita tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami penyesalan selama-lamanya. Yesus menegaskan dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia telah mati menggantikan kita di kayu salib, tapi Dia hidup, Dia bangkit, agar kita yang percaya juga mengalami kebangkitan kekal selama-lamanya. Karena itu jangan takut, jangan gentar menghadapi pandemi, virus corona sekalipun, tapi tetap waspada. Keadaan yang tidak menentu seperti di Masamba, jangan takut. Kematian akan dialami, tapi jaminan kebangkitan dalam Kristus diberikan kepada orang yang percaya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan untuk pagi ini. Kiranya menjadi kekuatan dan petunjuk bagi kami untuk hidup dalam iman yang benar, takut akan Tuhan, dan memohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa untuk kondisi negara kami, bangsa kami, pemerintah kami, seluruh elemen masyarakat yang berjuang melawan COVID-19. Berkatilah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Masamba, hibur dan kuatkan dan cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah semakin banyak orang yang peduli berbagi kasih. Kami berdoa untuk orang tua saudara kami yang sakit, pulihkan dan kasihani, sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, hiburkan. Kami berdoa untuk setiap pribadi, tolonglah kasihani masing-masing dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.